Seperti itu, ya saya yakin lah. Cepet ya Pak ya? Cepat, semua perusahaan Lancar. asuransi, ya apapun bernama perusahaan asuransinya, saya yakin dengan prosedur atau SOP yang sama. Mungkin seperti itu Mbak, benar dari awal, lengkap dari awal, Oke. beres Mbak. Jadi ternyata memang sebenarnya cara klaim asuransi ini nggak ribet ya Pak. Yang penting benar dari awal dan lengkap dari awal. Jadi ya. kita harus apa ya, jujur dalam mengisi Ya, data itu ya, betul. ya. Nah, sebelum kita bertanya selanjutnya dengan Pak Wahyudi, Mutiara ingin mengingatkan untuk Tribuners di rumah, stay tune di Facebook dan Tribun Lampung karena kita akan mengadakan giveaway di akhir sesi acara ini dan kita akan membagikan giveaway-nya untuk 3 pemenang. Caranya gampang banget, Tribuners di rumah harus pantengin terus nih live dari kami di YouTube dan juga Facebook Tribun Lampung. Lalu jangan lupa untuk follow Instagram dari AAUI Lampung. Instagramnya adalah @AAUI_Lampung. Nanti kalau sudah di follow, di sesi terakhir Mutiara akan memberikan pertanyaan dan bagi 3 orang pemenang dengan jawaban yang paling benar dan terbaik akan mendapatkan giveaway. Pokoknya pantengin terus ya. Mungkin kita lanjut nih ke Pak Wahyudi. Mutiara ingin bertanya nih Pak Wahyudi, mungkin kan Tribuners di rumah masih ada yang nggak tahu itu apa itu API atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan gitu kan Indonesia. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak kepada Tribuners di rumah API itu apa sih gitu? Oke, makasih Mbak Mutiara. Jadi untuk APPI sendiri itu kan kepanjangan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Jadi ini mungkin salah satu wadah di mana perusahaan-perusahaan pembiayaan ini bersilaturahmi, komunikasi, mungkin dalam hal menjalin satu komunikasi, membangun satu program, termasuk juga merespon program-program pemerintah gitu yang kita sesuaikan. Kita kan berizin di bawah OJK juga, kita perusahaan non bank. Nah jadi APPI sendiri di setiap provinsi itu ada istilahnya di kita namanya FKD APPI. Jadi Forum Komunikasi Daerah. Jadi di sini namanya FKD APPI Lampung. Jadi Forum Komunikasi Daerah Lampung. Jadi asosiasi untuk perusahaan pembiayaan. Nah mungkin sedikit juga perusahaan pembiayaan sendiri kan pembiayaan non bank ya Pak ya. Jadi kita bergerak di pembiayaan yang memang multi produk juga. Kita bisa melakukan pembiayaan di otomotif, kita juga bisa di pembiayaan di elektronik gitu kan, bahkan di multiguna seperti pinjaman dana tunai dan lain-lain kita juga bisa lakukan. Jadi memang banyak sekali ini ya Pak ya, apa namanya seperti yang tadi Bapak sebutkan, jadi otomotif, terus pembiayaan yang jelas nggak berhubungan non bank gitu ya Pak non bank. Iya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak kepada Tribuners di rumah, sejak kapan sih APPI ini terbentuk di Lampung gitu? Kalau di Lampung sendiri kita memang belum begitu lama ya, kita baru lahir di November 2018 gitu, baru November ada 2018. FKD ya. Jadi usianya kurang lebih baru mau menginjak 3 tahun. 3 tahun lebih ya Pak, baru mau menginjak 4 tahun Masih ya. kecil ya. Iya. Masih balita. Jadi masih baru banget. Kalau misalkan untuk di Indonesia sendiri tuh API itu terbentuknya kapan Pak? Kalau API sih sudah dari lama sih ya, kalau di Indonesia memang sudah cukup lama. Dan memang di setiap provinsi juga terus terbentuk. Kayak di Lampung sendiri kan pergerakannya kita sekarang saat ini anggota sudah berapa ya? 46 Pak. Sudah ada 46 anggota. Tapi yang sekarang aktif tersisa sekitar 42. Tapi kalau secara nasional kita lebih dari 150 anggota juga untuk asosiasi gitu. Jadi API ini sendiri memang tersebar di seluruh provinsi ya Pak ya untuk saat ini. Wah, luar biasa sekali. Nah Wahyudi mungkin Mutiara mau nanya, untuk keanggotaan API itu sendiri itu anggotanya dari mana aja nih Pak kira-kira? Jadi keanggotaannya itu mungkin pertama syaratnya adalah perusahaan pembiayaan yang memang secara resmi dan berizin di bawah Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kemudian yang kedua adalah perusahaan pembiayaan yang memang secara pusat di kantor pusat memang sudah terdaftar menjadi anggota APPI pusat. Jadi nanti di setiap provinsi dia akan otomatis ikut. Jadi dari pertama mungkin syaratnya adalah izin yang memang perusahaan pembiayaan yang memang resmi di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang kedua yaitu dia di posisi secara keanggotaan di kantor pusat dia sudah terdaftar juga. Jadi di provinsi dia bisa ikut langsung. Jadi memang API sendiri berkoordinasi ya Pak dengan pihak OJK ya secara langsung untuk keanggotaan ini. Iya, kita kan ada ini juga Pak ya. Kita dengan perbankan, dengan asuransi, dengan modal ventura juga kita ada satu
organisasi wadah juga Oke, ya. wadah untuk Di bawah Forum OJK. Komunikasi ya. Industri Jasa Keuangan di bawah diketuai oleh Ketua OJK juga. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyudi telah menjelaskan apa itu APPI kepada Tribuners di rumah. Semoga Tribuners di rumah ini paham ya Pak APPI dan apa ya lebih kesadarannya akan asuransi juga semakin meningkat ya literasinya. Nah, tadi kan kita sudah bertanya kepada Pak Wahyudi tentang apa itu APPI. Selanjutnya Mutiara akan bertanya nih kepada Pak Iwan. Tadi kan kita sudah menanyakan bagaimana cara klaim asuransi yang Nggak ribet. cepat gitu Iya. kan. Nah, untuk kali ini Mutiara ingin tanya nih Pak, apa aja sih persyaratan kita untuk bisa mengklaim asuransi? Oke, terima kasih Mbak Mutia, Tribuners dan sahabat asuransi di mana saja berada. Untuk persyaratan, sebenarnya kalau kita selaku pemegang polis atau tertanggung istilahnya, itu sempat membaca polis dan berkenan membaca polis yang disampaikan oleh perusahaan asuransi atau yang dibeli oleh customer, di situ ada lengkap tertulis di persyaratan apa saja seandainya terjadi klaim, baik asuransi properti, kendaraan bermotor, marine cargo dan lain sebagainya, semua ada di polis. Nah, tapi pada kesempatan ini yang mungkin paling banyak terjadi klaim itu adalah kendaraan bermotor. Nah, jadi kalau kendaraan bermotor yang paling pertama adalah syaratnya itu adalah membawa kopi polis ke perusahaan asuransi ya bahwa dia benar ada polisnya. Yang kedua adalah kendaraan tersebut benar menjadi objek yang dipertanggungkan dengan dibuktikan oleh STNK. Dan juga sebagai pengemudinya juga harus dipersyaratkan memiliki SIM yang masih aktif atau hidup. Nah, berikutnya adalah mengisi POM. Nah, mengisi POM klaim kendaraan bermotor, kalau kendaraan bermotor ya, yang disiapkan oleh perusahaan asuransi. Nah, setelah itu baru dia kita rujukkan ke bengkel rekanan perusahaan asuransi. Dia boleh memilih asuransi bengkel rekanan yang kita tunjuk. Setelah itu proses dokumen lain pelengkapnya adalah seandainya ada pihak ketiga yang terlibat, maka dokumen pendukungnya kita mintakan juga identitas dan kendaraan pihak ketiganya. Mungkin itu saja Mbak. Lengkapnya itu pasti Mbak, saya pastikan ada di polis asuransinya. Namun kita masyarakat Indonesia yang masih mindednya terhadap asuransi masih kurang, masih awam ya dan Pak ya. Itu jarang sekali yang membaca detail polis. Nah, kewajiban kami lah selaku perusahaan asuransi memberikan edukasi dan juga saat klaim juga customer datang ke perusahaan asuransi pasti diberikan keterangan atau penjelasan apa saja yang menjadi dipersyaratkan. Mungkin itu Mbak Mutia. Salah satunya lewat program acara ini ya Pak ya. Betul, Jadi kita ya. memberikan Memberikan edukasi edukasi kepada kepada masyarakat. Tribuners di rumah Ya. tentang klaim asuransi. Betul, Tadi sudah ya. dijelaskan dengan Pak Iwan apa aja sih syaratnya. Sebenarnya syaratnya tuh mudah, yang penting dari awal para Tribuners di rumah yang memang sudah memiliki asuransi itu membaca polis ya Pak ya. Polis yang tertera isinya apa. Jadi syaratnya yang pertama harus membawa kopi polis. Kedua, contohnya kalau misalkan kendaraan bermotor adalah data kendaraannya STNK. berupa STNK. Ya, pengemudinya harus punya SIM. Iya, pengemudinya juga harus punya SIM yang aktif nih Aktif, Tribuners. ya. Terus yang ketiga tadi, maaf saya jadi lupa ini Pak, apa yang ketiga Pak tadi? Yang ketiga kalau dia kerusakan termasuk ke bengkel, kita iya. rekomendasikan bengkel rekanan kita. Jadi ada rekomendasi bengkel rekanan dari pihak asuransinya ya Pak ya. Jadi kita bisa memilih gitu ya. Benar-benar sekali. Kalau memilih itu banyak faktor Mbak Mutia. Misalnya Mbak Mutia dekatnya dengan bengkel tetangga dekat rumah, nah kita monggo ke sana. Atau juga misalkan kedekatan dengan merek. Misalnya Mbak Mutia punya merek Honda, automatically di benak Mbak Mutia memasuk Honda, kami persilahkan juga seperti itu Mbak Mutia ya. Jadi memang kita ini sebagai yang pihak tertangguh ini bisa melakukan bisa milih gitu ya Pak ya. Ingin kalau misalkan kendaraan kita pengen diservis di mana, kita bisa milih nih Tribuners. Jadi intinya satu, baca polis ya Pak, betul sekali. Jadi karena biasanya masyarakat Indonesia ini kan sekarang ini nih literasinya masih kurang terhadap asuransi. Jadi penting banget Tribuners ketika Tribuners ingin melakukan perjanjian dengan pihak perusahaan asuransi, dibaca baik-baik polisnya ya Pak ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk proses dari klaim itu tuh berapa lama sih Pak kira-kira waktu yang dibutuhkan? Variatif ya, kita tidak bisa tentukan berapa hari. Nah, tergantung jenis klaim yang diajukan. Semisal Mbak ya, kalau asuransi properti, kebakaran rumah misalnya ya. Nah, jadi kalau kebakaran rumah itu harus ada surat keterangan dari RT RW setempat, surat keterangan kepolisian setempat, dan juga nanti data pengajuan nilai kerugiannya oleh tertanggung, dan juga nanti kita ada verifikasi atau kita lakukan survei. Kita adjustment kerugiannya seperti apa, nanti kita bandingkan nilainya. Jadi prosesnya relatif lama
relatif lebih lama banding kendaraan bermotor. Nah, lebih lagi kalau seandainya properti penyebabnya misalnya petir. Misalnya terjadi petir itu termasuk dokumen yang kita minta dari surat keterangan dari BMKG. Nah, bahwa menerangkan bahwa tanggal sekian, jam Telah sekian terjadi petir. petir, Nah, gitu. jadi mereka ngurus surat itu pun butuh waktu. Iya. Nah, tapi kalau untuk kendaraan bermotor kita nggak bisa pastikan berapa hari. Tapi yang jelas kalau kecelakaannya atau kerugiannya parsial, semisal hilang spion, nah itu relatif cepat. Kenapa? Dia ajukan, kita estimasi, kita tanya ke bengkel atau ke dealer spion misalnya, maaf Mbak ya, saya sebutkan merek, misalnya Honda misalnya, spion Honda sebelah kanan, kita cek ke dealer, ternyata harganya misalnya 4 juta, kita bisa 1-2 hari, paling maksimum 3 hari bisa kita ganti kok Mbak. Oke. Nah, kalau dia kerusakan misalnya penggantian fat misalnya, bumper, fender dan lain sebagainya, penyok, 3 panel misalnya. Nah, itu tergantung dari bengkel juga. Nah, jadi mengestimasinya berapa hari, tapi kalau kita dari perusahaan asuransi biasanya untuk SPK, surat perintah kerja itu maksimum 3 hari kalau kita yang normalnya ya, nggak kerusakan parah. Nah, tapi kalau kerusakan parah misalnya sampai 60%, nah itu kan perlu estimasi detail. Detail, ya. Nah, dia misalnya masuk bengkel, diestimasi dari sekian part, misalnya ada 100 part yang rusak, yang pecah, yang patah dan sebagainya. Bengkel pun harus menunjukkan kode partnya dulu, harganya berapa. Nah, jadi secara butuh detail. waktu, ya butuh waktu. Jadi kalau seperti itu setelah disetujuin pun, misalnya tadi estimasi dari bengkel, misalnya sekitar 100 ke 200 juta yang harus diganti. Nah, itu pun juga kita harus adjust, estimasi ulang atau adjustment ulang, kita validitas. Benar nggak ini rusak yang harus diganti? Jadi butuh waktu semua, Mbak. Tapi kita ada tenggang waktu lengkapnya dokumen. Nah, lengkapnya segala persyaratan dari bengkel itu kalau umumnya ya kami di industri asuransi itu 14 hari udah selesai. 14 hari, 2 minggu Iya. berarti ya Pak, kurang Proses pembayaran ke bengkelnya termasuk 14 hari lengkap semua. Nah, tapi kalau proses perbaikan tergantung suku cadang juga, Mbak. Misalnya perbaikannya tadi ada misalnya 100 part misalnya, ternyata 80 partnya udah beres. Udah beres. Iya. Udah ada dan terpasang. Ternyata 20 partnya ini inden. Nah, inden barang ini memang benar nggak ada Nggak di ada, Lampung, di Jakarta nggak ada, dan Jadi ternyata harus harus didatangkan menunggu, dari gitu. Jepangnya misalnya. Butuh waktu. Jadi itu jadi kendala juga, Mbak. Nah, saya rasa yang terpenting adalah ketika klaim itu sudah dinyatakan liable, diiakan oleh perusahaan asuransi. Nah, kita yang tugas pokok asuransi adalah menjelaskan pada customer, lamanya ini bukan kita pending, bukan kita ribet-ribetin, Ribet-ribetin, iya, tapi betul. nyatanya begini loh. Nah, jadi pentingnya komunikasi yang efektif kepada customer, ya, betul. sehingga secara psikologis pun kita membangun image customer itu bahwa lamanya itu bukan lama karena ribet, gitu. tapi nyatanya memang seperti itu. Prosesnya seperti itu. Ya, tapi kalau toh ada oknum, ya maaf, ada oknum yang memang melama-lamakan, ya perlu kita kejar lah. Nah, dan juga kalau di sini ya di asuransi sendiri, jika terjadi dispute dalam polis, dalam penyelesaian klaim, itu namanya ada arbitrase. Apa itu, Pak? Apa namanya, mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga antara tertanggung, penanggung sampai pihak ketiga, nanti dimediasi. Itu tidak selesai, baiknya dilakukan pengajuan ke otoritas jasa keuangan, karena kami industri asuransi juga di bawah OJK, ya. sehingga nanti ada pengaduan ke OJK, nanti industrinya dipanggil, nanti diberikan solusi. Toh juga tidak terjadi, ya maaf, ini itu akan ke pengadilan. Itu paling ujung lah. Paling ujung pengadilan, paling ujung, paling akhir. Tapi biasanya nggak selesai kok. Saya rasa semua ketika komunikasi efektif, saya rasa cepat kok, Mbak. Ya. Saran saya kepada Tribuners, kalau berasuransi, saya minta tolong harus kita kenal asuransinya. Yang pertama, yang kedua kita kenal PIC-nya. Semua perusahaan asuransi ada SOP, Mbak. Tapi kalau Mbak Mutia kenal saya, mungkin SOP is SOP. Pak Yudi misalnya, mobil beliau misalnya klaim ke saya, ya mungkin dia tinggal Iwan, Pak Iwan tolong dong mobil saya klaim. Nah, kan beda. Iya. Dengan kita yang tidak mengenal perusahaan asuransinya, tidak mengenal PIC-nya, apapun itu asuransinya, apakah asuransi general maupun asuransi life insurance. Nah, mungkin itu saja saya minta kepada Tribuners untuk kita coba mengenal asuransi dan juga PIC-nya kalau bisa dalam berasuransi. Itu penting kok, Mbak. Oke, tapi sejauh ini tidak pernah ada case yang seperti Bapak jelaskan tadi ya, Pak ya? Apa ada sempat gitu, Pak, case-case seperti itu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Berarti emang aman ya, Pak ya? Ya, sebenarnya? karena jika komunikasi itu efektif, klaim-klaim yang cukup relatif membutuhkan waktu lama bisa terselesaikan dengan baik kok. Ya.
Betul sekali. Jadi intinya kita harus bisa memahami dulu ya dari pihak perusahaan asuransinya itu sendiri ya Pak ya. Iya, betul. Jadi Tribuners di rumah, jadi kalau misalkan ingin asuransi, pahami dulu nih perusahaan asuransinya biar tidak salah ya Pak ya. Betul. Terus terkait dengan pengajuan klaim itu penting sekali untuk dikomunikasikan dengan iya betul, dikomunikasikan dengan efektif. Jadi kita ini nggak bilang ribet ya ternyata, karena biasanya masyarakat itu kan sering bilang ribet, ternyata ini ngurus ini nggak selesai. Ternyata memang kalau misalkan kita ingin mengajukan klaim asuransi itu butuh proses dan waktunya pun berbeda-beda. Nah Pak, tadi kan terkait dengan kerusakan nih Pak, ada nggak sih Pak asuransi yang untuk kehilangan kendaraan bermotor? Terus kira-kira itu beda nggak nih Pak rulesnya atau syarat pengajuan klaimnya Pak? Oh ya, kalau klaim kehilangan ya, itu bahasa asuransinya atau insurannya adalah total loss only. Jadi ya ada di Indonesia itu ada 2 jaminan asuransi kendaraan bermotor, satu namanya komprehensif, yang sering salah pemaknaan orang umum bilangnya all risk. Nah, sebenarnya dalam kamus asuransi itu nggak ada namanya all risk. Kalau all risk itu kan semua asuransi, semua risiko dijamin. Dijamin, betul. Sementara enggak. Ternyata nggak dijamin semua kok Pak, semua resikonya. Resiko yang dijamin itu hanya resiko-resiko yang disebutkan dalam polis aja Mbak. Jadi nggak all risk, bahasanya komprehensif. Yang satu lagi total loss. Total loss ini adalah kita menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan lebih dari 75% dari nilai pertanggungan. Misalnya nilai sepeda motor, misalnya nilai mobil 100 juta. Apabila nilai kerusakannya tidak lebih dari 75 juta, dia tidak bisa klaim. Atau mobilnya hilang. Nah, tadi case Mbak Mutia mobilnya hilang. Iya, misalkan. Nah, dokumen pendukungnya relatif sama ya, seperti kopi polis. Kalau hilangnya tidak di garasi rumah, dia harus punya SIM. Beda loh Mbak, misalnya mobil Mbak terparkir dalam rumah sama Mbak pergi ke toko atau ke swalayan parkir. Nah, berarti parkir kan harus bawa SIM dong. Iya, betul. Nah, nanti termasuk kita tanya SIM-nya juga ada apa enggak. Dilengkapi dengan surat keterangan polisi, surat labju dari Polres, dan juga terakhir surat blokir dari Polda. Itu harus dilengkapi oleh customer. Dan itu syarat yang dipersyaratkan oleh polis juga Mbak. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi jadi dokumennya nggak terlalu banyak juga, tapi memang ada di polis. Kalau customer sekali lagi berkenan membaca, saya yakin ada. Jadi harus membaca ya Pak ya, biar menambah ilmu pengetahuan. Betul. Ya Pak ya. Nah, memang di Bandar Lampung sendiri kan udah terjadi beberapa kasus kehilangan kendaraan. Makanya tadi saya tanyakan itu karena mungkin Tribuners di rumah ini ada yang belum kepikiran untuk mengasuransikan kendaraannya. Dengan banyaknya case-case yang telah terjadi, mungkin Tribuners di sini bisa tertarik nih untuk ikut asuransi, mengasuransikan kendaraannya biar istilahnya tidak terlalu rugi gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya Mutiara akan bertanya dengan Pak Wahyudi nih. Pak, berapa sih Pak besar jumlah pengajuan leasing kendaraan khususnya di Lampung ini Pak? Oke, baik Pak. Untuk di Lampung kan anggota aktivitas sekarang ada 42 yang terdaftar. Yang terdaftar, betul. Jadi anggota aktivitas. Kalau berdasarkan data kita sampai dengan April lah ya, 2022 itu nilai piutang yang disalurkan seluruh perusahaan itu ada sekitar 8,07 triliun. Wah, luar biasa. Luar biasa. Piutang atau kalau unit ada di 1.690 sekian. Itu untuk di Lampung. Di Lampung aja itu Pak. Kalau secara nasional total piutang sampai dengan April 2022 440. Apa ini Pak? Triliun atau miliar? Wah, luar biasa. Secara nasional. Iya, secara nasional berarti. Dan kalau kita compare dengan tahun 2021 sebenarnya tumbuhan. Ada pertumbuhan yang khususnya di Lampung. Iya, ada kenaikan gitu ya Pak. Kenaikan secara year on year tumbuh sekitar 4,98%. Mbak, bedanya Mbak Mutia, beliau mereka APPI menyalurkan dana, sementara kami menghimpun dana. Nah, itu bedanya. Ya, jadi kalau berdasarkan year to date juga tumbuh ada 467%. Kalau kita compare di 2021 itu sampai dengan April ya, di 2021 penyaluran sekitar 7 triliun. Di 2022 udah di 8,07. Luar biasa. Tapi angkanya ini tumbuh tapi belum pulih seperti 2018 sebelumnya. Ya, sebelumnya di tahun-tahun di sebelum 2021 angkanya mungkin udah menyentuh 9 triliun juga sih. Karena mungkin 2 tahun pandemi. Karena kan pandemi Covid itu tadi ya Pak. Secara booking, pemasaran produk khususnya dealer
dealer. Jadi ada kendala gitu ya Pak. Kita juga kendala gitu. Karena mungkin beberapa nasabah juga ada yang mungkin mengembalikan unitnya, atau unit juga harus kita tarik. Ya untuk jaminan fidusianya harus kita lakukan pengambilan unit. Salah satu faktor yang bisa menaikkan jumlah itu tadi tuh biasanya apa Pak? Kalau yang terbesar kan saat ini kan pembiayaannya di otomotif. Iya, Jadi pada saat misalnya pertumbuhan marketnya di otomotif juga tumbuh, biasanya kita iklan ikut tumbuh. Karena sekarang sebagian besar penjualan dealer juga udah mayoritas sudah kredit juga. Jadi Iya. porsi cashnya udah semakin kecil. Iya benar sekali Pak. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang menawarkan, jadi kan masyarakat di rumah ini lebih mudah ya Pak ya kalau misalkan dipermudah untuk bisa mendapatkan contohnya seperti kendaraan bermotor yang diinginkan gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa saja sih Pak kendala pengajuan klaim asuransi nasabah leasing selama ini nih ke pihak asuransi? Kalau klaim kan mungkin kita bicara dua ya, Ya. klaim partial loss atau Total loss. perbaikan. Total, iya. Dan juga mungkin ya kehilangan Tadi. ya, kalau secara prinsip kalau untuk di parsial ya atau kerusakan seperti mungkin mobil nabrak, senggol, Iya banyak. itu menurut saya sih sangat simpel ya Pak. Jadi teman-teman di nasabah juga mungkin Tribuners juga hanya perlu melaporkan lewat kantor kita bisa, ya kan? Lewat Langsung ke Langsung. asuransi. Bisa, Bahkan ya. beberapa asuransi sekarang udah digital ya Pak, Ya. bisa pakai digital foto sendiri, upload Upload sendiri, oke. sangat cepat lah kalau menurut saya, cenderung nggak begitu banyak kendala. Ya. Justru nanti yang kejadian banyak kendala itu pada saat klaim untuk yang total loss only, ya atau kehilangan tadi. atau misalnya kerusakan yang nilainya di atas 70% Persen tadi ya. Iya. Nah di situ kalau di kita ya yang sering terjadi itu pertama ya edukasi tadi juga sih Pak. Iya. Terkadang si nasabah-nasabah kita juga tidak real time atau tidak sesegera mungkin Iya. melakukan laporan. Kadang-kadang ada keterlambatan laporan mungkin karena memang kondisi dia juga sedang musibah lah ya. Iya. Nah kemudian kendala kita yang lain itu dalam perusahaan pembiayaan itu kan suka terjadi juga unit dipindah tangankan. Nah, ya. Dari pihak satu ke pihak lain. Jadi pada saat proses klaim pun juga itu kan jadi kendala. Karena yang melakukan proses klaimnya bukan nasabah yang punya legalitas kontrak dengan kami di perusahaan pembiayaan. Nah terkait itu Mbak Mutia, Iya. Pak Wahyudi, jadi dalam prinsip asuransi itu mengenal namanya burden of proof. Burden of proof itu adalah beban pembuktian. Nah jadi tadi Pak Wahyudi sebutkan ketika klaim total loss itu relatif lama dan ada beberapa kendala. Jadi di asuransi, di industri asuransi itu beban pembuktian itu ada kepada kedua belah pihak. Nah pertama tertanggung harus membuktikan bahwa klaim yang diajukan itu dijamin oleh polis. Nah, dan juga klaim yang diajukan itu benar-benar real claim. Nah, bukan dalam tanda kutip fiktif claim. Ya, kami pun dari pihak insuran juga akan membuktikan burden of proof-nya pada kami, membuktikan bahwa polis itu udah bayar apa belum. Klaim itu terjadi dalam periode polis atau enggak. Klaim tersebut benar-benar objek pertanggungan itu benar-benar objeknya yang dipertanggungan atau enggak. Karena maaf dalam case-case tertentu di beberapa kota di luar Lampung itu terjadi klaim-klaim yang memang di dalam tanda kutip memang di fiktif. Iya. Saya pernah membaca beberapa kasusnya memang Pak. Ya. Di kota-kota Sebagai besar. contoh juga tadi Pak Wahyudi sebutkan, seandainya sudah ada pindah tangan dari A ke B, sementara yang hilangnya pada B, kami asuransi nggak mentolerir, karena kecuali ada pemberitahuan dari pihak pembiayaan, perusahaan pembiayaan leasingnya bahwa ada perubahan kepemilikan tertulis dan formal dibuat oleh perusahaan pembiayaan tersebut ke asuransi, baru kami iakan. Seandainya bisa kami buktikan bahwa hilangnya sudah di tangan B, kami tolak klaimnya, mohon maaf. Nah, tanpa ada pembuktian bahwa benar ada proses pemindah tanganan oleh pihak leasingnya kepada kami. Mungkin seperti itu Mbak, saya tambahkan. Mungkin tambahan juga ya, mungkin sekalian edukasi juga ya buat Tribuners. Ternyata salah satu kendalanya itu adalah SIM. SIM. Proses klaimnya sudah bisa lanjut. Bisa disetujui, ternyata pengguna atau nasabah ini belum memiliki SIM. Atau Terutama SIM-nya di mati. motor, Iya. Terutama di motor ya. Wah, ya memang banyak case-nya Pak ya. Ya. Terus yang terakhir sih mungkin kalau kendala di kita ya Pak. Ya. Jadi ya tidak semua nasabah mungkin Tribuners sudah familiar dengan pembuatan
Iya. proses serbokil Polda, proses kehilangan kan kita memang harus lengkap Iya, untuk iya. pembuktian kata Pak Iwan Tadi, tadi. ya. Kalau banyak dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, klaim fiktif, jadi memang ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Iya. Kadang-kadang sih keluhan dari nasabah kita ya perusahaan pembiayaan lebih ke arah situ. Tapi kalau untuk yang klaim tadi sih sebenarnya cenderung lebih ke spare part sih Pak ya. Iya. Karena kan kalau proses klaim dari teman-teman asuransi untuk penerbitan SPK itu cepat. Tapi pada saat misalnya ada beberapa tipe atau beberapa part Inden. yang tidak selalu Tidak. ready. Ya. Nah, biasanya kendalanya lamanya di situ. Ya. Lamanya di situ karena nggak ready itu tadi Ya, Pak ya. itulah betul. pentingnya komunikasi saya bilang tadi, Iya, Mbak. memang komunikasi itu bisa melancarkan Iya. segala hal ya. Jadi orang nggak emosi. Iya betul Ya. sekali Pak. Jadi apa ya, benar-benar harus paham dan dikomunikasikan dengan pihak terkait Ya, gitu betul, ya Pak. betul. Jadi nggak salah paham. Ya. Nah Pak Wahyudi mungkin bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana sih Pak cara mendaftar asuransi untuk kendaraan bermotor? Spesifiknya mungkin kendaraan roda 4 nih Pak. Roda 4 ya. Kalau di perusahaan pembiayaan, biarkan masing-masing perusahaan pembiayaan itu punya rekanan maskapai asuransi. Ya, misalnya saya punya rekanan 1, 2, 3 bahkan lebih. Bisa banyak rekanan asuransi yang memang secara kantor pusat kita banyak. Auto kita sudah ada MOU. kerjasama. Iya, Ada kerjasama, oke. Iya. Nah, jadi setiap produk pembiayaan yang kita tawarkan ke nasabah melalui dealer lah terutama itu biasanya sudah bundling dengan asuransi. Jadi pada saat kita melakukan pembiayaan, nasabah sudah tidak perlu lagi melakukan pendaftaran. Karena dari skim pembiayaan yang kita tawarkan itu sudah include. Jadi pada saat kita sudah melakukan pembiayaan menyetujui, nasabah melakukan pembiayaan otomatis sudah include dengan asuransi. Nanti tinggal opsinya, gitu kan, apakah asuransi ini nanti mau full komprehensif sepanjang tenor atau kita juga ada opsi misalnya kombinasi memberikan angsuran nasabah kita bisa 1 tahun komprehensif, misalnya sisanya TLO, memungkinkan juga. Iya. Atau mungkin untuk mobil-mobil niaga kan biasanya kita menggunakan asuransi yang total loss Saja. Total loss only. Jadi kalau untuk pendaftaran sih sebenarnya kalau memang pengajuannya lewat perusahaan pembiayaan sudah otomatis. Udah otomatis ya Pak. Iya. Udah tidak perlu melakukan apa, tinggal nunggu pengiriman polis saja. Pak. Polis, oke. Nanti tinggal dia baca polis, oh saya misalnya dengan asuransi A, gitu. asuransi B. Nah, Oke, seperti itu ya Pak. Oke, mungkin sekarang ke Pak Iwan nih Pak. Mutiara ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih Pak bentuk kerjasama dari pihak AUI dan API perihal asuransi. Kan tadi sudah dijelaskan dan memang saling melengkapi. Nah mungkin bisa dijelaskan secara detail nih Pak, bagaimana sih Pak bentuk kerjasamanya gitu Pak? Wah, ini menarik sekali Mbak Mutia. Iya. Kerjasama kami selama ini baik-baik saja kok Mbak. Dan semoga sangat baik ke depannya. Iya, Nah jadi begini Mbak, di Indonesia ini kan kesadaran berasuransinya relatif masih Iya, rendah. masih rendah. Beda dengan negara maju, yang negara maju itu adalah kebutuhan. Insurans adalah kebutuhan. Nah seperti negara Jepang, Amerika, Inggris itu kan sudah Eropa lah. Mereka sudah asuransi itu kebutuhan. Segala macam asuransi itu dianggap sebagai kebutuhan. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia itu kesadaran berasuransi kita sangat rendah, masih rendah sekali. Dan juga masuk asuransi pun itu karena dalam tanda kutip ya keterpaksaan. Contoh, rumah kita agunan misalnya masih di kredit, ya kita mau nggak mau masuk asuransi rumah. Kita beli kendaraan melalui APPI, melalui perusahaan pembiayaan. Automatically kita mau nggak mau harus asuransi. Iya, Nah jadi kan berasuransinya ini karena keterpaksaan dalam tanda kutip ya. Nah di sini juga lah, di sini letak kerja sama kami yang sangat apik dengan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Kenapa? Ya kamilah yang membackup mereka dalam hal asuransi. Dan juga asuransi ini kan Mbak ibarat payung ya. Payung itu nggak menjamin bahwa nggak akan terjadi hujan. Namun payung itu menjamin kita masih bisa tetap jalan, nggak kena hujan kan. Nah demikian juga asuransi kepada APPI tidak menjamin bahwa semua outstanding, semua tunggakan kredit, semua yang musibah dialami nasabahnya APPI itu bisa kami hilangkan atau bisa kami, tapi setidaknya terjadi kredit macet, terjadi apapun kami ada backup. Backup yang menggantikan penggantian asuransi sesuai dengan MOU atau PKS ataupun ketentuan polis yang ada, sehingga lossnya perusahaan APPI pun bisa terkendali. Nah karena ada recovery penggantian asuransi dari perusahaan asuransi. Mungkin seperti itu Mbak. Dan juga bersyukurnya juga dengan adanya seperti ini keterkaitan secara automatically berasuransi
toleransinya customer ke APPI itu membawa pengaruh besar ke kami dalam hal pengumpulan premi tadi, Mbak. Iya, betul. Mereka mengeluarkan dana ke masyarakat, masyarakat bayar preminya ke kami. Iya, betul. Nah, jadi Iya, makasih bilang tadi kerjasama kami sangat baik, semua kedepannya jauh lebih baik. Nah, seperti itu Mbak Mutia. Jadi benar-benar ini ya Pak, partner banget Oh, ya. iya. Saling berkaitan satu sama lain gitu kan. Iya, Nah, iya. mungkin di sini kan Tribuners mungkin masih banyak yang belum paham nih Pak, apa sih hak dan kewajiban yang diterima masyarakat nih ketika mereka memang mendaftarkan asuransi. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Iwan, apa aja sih hak dan kewajiban yang diterima masyarakat ini ketika sudah mendaftar asuransi, khususnya asuransi kendaraan. Oke, Mbak Mutia, Tribuners dan sahabat asuransi di mana saja berada, semoga kita masih tetap optimis menatap hari ini dan hari esok. Jadi untuk apa tadi Mbak? Tadi pertanyaan hak dan kewajibannya. Haknya. Pertama haknya dulu nih Haknya. Pak. Sebenarnya hak mereka itu satu doang. Apa itu Pak? Mereka berhak untuk mendapatkan yang menjadi kewajiban asuransi. Nah, mereka berhak mendapatkan penggantian, mendapatkan servis dan mendapatkan pelayanan yang terbaik oleh perusahaan asuransi. Nah, itu haknya. Ketika dia udah beli polis asuransi kendaraan bermotor, ketika dia komprehensif, maka risiko-risiko yang dijamin oleh polis, mereka harus berhak mendapatkannya seandainya terjadi accident. Nah, atau kecelakaan atau musibah. Nah, sementara kewajibannya juga nggak banyak. Satu, berkewajiban membayar premi. Itu syarat mutlaknya. Mutlak gitu ya Pak. Mutlak itu Pak Wahyudi. Ketika dia beli asuransi tapi nggak mau bayar premi, mohon maaf, kita cut dia, kita tolak dia karena dia kewajiban pertamanya bayar premi. Yang kedua, berkewajiban untuk tetap menjaga asetnya, menjaga mobilnya seolah-olah tidak diasuransikan. Jadi dalam arti apa? Kehati-hatiannya tetap. Bukan berarti Mbak Mutia beli mobil sudah asuransi melalui PPI ke kami asuransi, dengan seenaknya aja tabrak-tabrakin aja. Jadi dengan sengaja ya, parkir tidak dikunci misalnya. Nah, atau mesin dihidupkan ditinggal gitu. Nah, itu enggak. Jadi tetap berkewajiban untuk menjaga kendaraannya seolah-olah tidak diasuransikan. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kewajibannya adalah ketika terjadi klaim, terjadi accident, itu segera memenuhi persyaratan yang dipolis. Misalnya melaporkan klaimnya dalam waktu 5 hari kerja. Itu harus terpenuhi. Kedua, dia harus harus memberikan laporan kerugiannya apa aja. Nah, terus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Nah, itu Mbak, jadi kewajibannya. Sementara bagi perusahaan asuransi, kewajiban pertama adalah memberikan edukasi. Tugas marketing nih, semua marketing perusahaan asuransi berkewajiban memberikan penjelasan terhadap produk yang dibeli oleh customer. Nah, walaupun customer, maaf nih ya, apalagi yang tua, ogah dia membaca polis. Pasti lebih senang dijelasin. Ya, jadi berkewajiban menjelaskan ini yang dijamin, ini yang tidak dijamin, ini yang menjadi kewajiban kalau terjadi klaim. Itu kewajiban semua marketing asuransi untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, itu kewajiban. Yang kedua adalah memberikan pelayanan atau servis yang terbaik. Ya, karena customer adalah raja kalau bahasa peribahasanya. Nah, sehingga ketika customer klaim, ya saat itulah kita membuktikan kita bisa memberikan pelayanan, Mbak. Pelayanan terbaik, betul sekali. Jadi memang hak yang pertama yang akan didapatkan masyarakat sesuai dengan polis, sudah tertulis di polis ya Pak. Ketika memang nanti kendaraan itu mengalami kerusakan dan sebagainya, itu pihak asuransi akan menjamin ya Pak ya, untuk biaya dari perbaikannya yang sudah tertera di dalam polisnya itu sendiri. Betul. Lalu kewajibannya yang mutlak adalah yang pertama membayar premi. Nah, ini mungkin ini emang the one and only ya Pak, syarat utama ketika kita memang udah mendaftarkan asuransi kendaraan kita, yang pertama dilakukan tentunya kita harus membayar premi itu tadi. Yang kedua, menjaga kendaraan kita seolah-olah tidak diasuransikan. Jadi kita harus lebih berhati-hati, jangan karena kita sudah mengasuransikan kendaraan jadi kita bisa memakainya dengan seenak-enaknya gitu kan. Pokoknya kita harus menjaga kendaraan itu sebaik-baiknya. Nah, lalu yang ketiga tadi berkewajiban memenuhi persyaratan yang diminta. Iya, tentunya memenuhi kewajiban sesuai dengan yang sudah tertera gitu ya Pak. Ya, yang dipersyaratkan ya. Persyaratannya seperti itu. Oke Pak Iwan, selanjutnya nih Mutiara ingin bertanya, apa sih Pak manfaat ataupun keuntungan yang didapatkan dengan mengasuransikan kendaraan kita ini Pak? Nah, ini pertanyaan yang paling saya sukai Mbak. Iya, karena biasanya kan Tribuners di rumah ini mungkin masih bingung apa sih manfaatnya, harus banget nih mendaftarkan kendaraannya ke pihak asuransi. Nah, bisa dijelasin nih Pak ke Tribuners
di rumah. Tribuners, apalagi generasi milenial, saya memberikan sedikit sharing ya kepada Tribuners semua, sahabat asuransi. Manfaat asuransi yang paling utama itu ada 3, Mbak. Apa itu, Pak? Satu, risk transfer mechanism. Nah, mekanisme pengalihan Pengalihan risiko. risiko. Nah, yang kedua adalah common pool, pengumpulan premi masyarakat kepada asuransi. Yang ketiga, peace of mind, Mbak. Jadi menghilangkan kekhawatiran. Nah, jadi tadi risk transfer itu Mbak punya motor, diasuransikan ke kami. Jadi seandainya hilang, nggak terlalu cemas, ada penggantian. Nah, yang kedua tadi common pool ya, kita kelola dana masyarakat relatif kecil. Misalnya premi motor Mbak 10 juta ya, logikanya ya, cuman bayar premi 211 juta, 211.000 misalnya. Nah, jadi dengan uang itu nggak logika, kok bisa sih asuransi mau ganti 10 juta ya. Itu karena kita himpun dana masyarakat banyak ya, kita common pool, kita kumpulkan, karena motornya 1 rugi kita. Tapi kalau motornya 1 juta, nah yang hilang cuma 3 ya masih bisa tercover kan. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah peace of mind ya. Peace of mind. Nah, itu menghilangkan kecemasan masyarakat. Nah, contoh Pak Wahyudi punya rumah nilainya 8M misalnya nih Pak ya. Nah, perabot Bapak itu kurang lebih 3M. 3M misalnya ya. Nah, Pak Wahyudi ingin ke Amerika misalnya. Ketika dia belum ada asuransi, cemas dia. Waduh, rumah saya jangan-jangan ada maling. Dapat, coba dia ada asuransi pool, kita cover property or risk. Semua risiko kita jamin ya. Nah, beliau akan tenang. Aman. Ada Pak Iwan, teman saya asuransi, membackup. Saya pergi-pergi aja lah katanya kan. Nah, jadi kecemasannya bisa hilang. Nah, jadi juga seperti itu tadi juga kendaraan bermotor, kita nyenggol orang, ada seperti liability-nya atau tanggung jawab ketiga, dia tenang. Dia nggak terlalu itu, saya ada tanggung jawab pihak ketiga, misalnya limitnya 25 juta, dia masih nyenggol motor aja bisa ganti 5 juta, masih ada klaim recovery-nya. Jadi kecemasan itu bisa hilang atau minimal berkurang lah. Nah, juga misalnya lagi yang paling sering milenial lakukan, misalnya ke pantai. Nah, bawa mobil parkir di bawah pohon kelapa di Clara misalnya. Kejatuhan kelapa. Nah, dia nggak cemas. Udahlah, kita ada asuransi parkir aja lah di bawah pohon kelapa, teman. Kecemasan tuh bisa hilang, bisa berkurang lah minimal. Jadi itu Mbak fungsi asuransi yang benar-benar bisa dirasakan. Tadi juga saya sampaikan, seandainya asuransi itu tidak bisa 100% mengganti kerugian atau musibah yang dialami, minimal ada recovery dari asuransi. Seperti saya bilang tadi, payung itu tidak menjamin hujan itu tidak turun, tapi payung bisa menyelamatkan kita dari air hujan tidak basah. Seperti juga asuransi, Mbak. Iya, betul sekali. Jadi memang banyak sekali manfaat dari asuransi ini ya Pak. Tadi ada tiga manfaat utamanya. Yang pertama itu ada risk transfer, jadi pengalihan resiko ya Pak ya. Beralih. Terus juga ada yang kedua itu ada common pool, di mana memang pihak asuransi ini kan menghimpun dana dari masyarakat itu ya Pak. Lalu yang ketiga yang paling penting itu peace of mind. Oke, jadi kita ini diberikan ketenangan dari rasa kekhawatiran akan misalkan kerusakan dari kendaraan kita. Jadi kita tuh tidak menanggung resiko secara full gitu karena kita sudah tercover dari pihak asuransi. Betul Pak Iwan? Jadi memang sangat penting sekali nih Tribuners di rumah untuk mengasuransikan kendaraannya, apalagi sudah dijelaskan keuntungan yang akan didapatkan oleh Tribuners di rumah ketika mengasuransikan kendaraan. Nah, mungkin Tribuners di rumah ada yang masih bingung nih, gimana sih cara mengajukan kendaraan kita biar bisa dapat asuransi. Nah, mungkin ini akan dijelaskan oleh Pak Wahyudi nih Pak. Gimana sih Pak cara mendaftarkan kendaraan kita untuk asuransi? Ya, kalau langsung mungkin bisa langsung ke maskapai ya. Maskapai bisa langsung dengan hak kewajiban Pak Iwan tadi. Pak Iwan tadi ya. Kalau melalui pembiayaan memang kita sudah paket lah. Jadi sudah otomatis gitu ya Pak ya? Jadi Tribuners, nasabah kita sudah tidak perlu repot-repot mikirin kita asuransi, tinggal tentukan aja opsinya. Misalnya asuransi yang ditawarkan apa, dia mau beli TLO, atau full komprehensif atau kombinasi. Nanti semua dokumen akan otomatis kita proses dari how to how kita juga akan jalan otomatis sudah terdaftar di asuransinya. Nanti Tribuners tinggal terima tunggu polis, gitu kan, tunggu polis. Jadi kalau ya sangat mudah lah kalau menurut perusahaan pembiayaan, hampir bisa dibilang tidak melakukan apa-apa ya, karena memang paket yang kita tawarkan sudah bundling dan include gitu, udah langsung. Nah, untuk di perusahaan pembiayaan itu sendiri, gimana sih Pak cara kita untuk bisa mengajukan klaim kendaraan kita Pak?
Ya kalau klaim ke asuransi sebenarnya kan klaim kan kewenangannya teman-teman di asuransi. Ya, kalau di kita kan mungkin lebih ke fasilitator ya Pak. Ya betul, Fasilitator. betul, Oh ya, jadi ya. pihak apa namanya perusahaan pembiayaan ini memfasilitasi Iya. gitu ya Pak? Ya. Jadi pada saat ada nasabah misalnya terjadi kecelakaan, kan, datang pasti kan buat laporan. Iya. Kan, karena mereka ya belum benar kata Pak Iwan tadi belum tentu baca polis. Iya betul. Asuransi Iya. Asuransi apa Jadi gitu? biasanya memang kita di kita kan kita punya staff, punya customer service dan punya staff asuransi. Nanti akan dibantu dengan mungkin mengisi satu form, kita akan mengkomunikasikan dengan PIC dari asuransi cover. Nanti udah selanjutnya udah tinggal nunggu tim asuransi yang untuk follow up gitu. Paling hanya tinggal butuh KTP, SIM foto kalau untuk parcel ya Pak. Cuma kalau misalnya prosesnya memang untuk kehilangan, itu mungkin yang memang agak panjang dan prosesnya lebih ada banyak Persyaratannya. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan pembiayaan nasabah-nasabah boleh langsung via kita akan bantu untuk prosesnya. Tapi memang seperti kata Pak Iwan tadi, kalau sudah kenal gitu kan, Iya. misalkan, boleh juga langsung, Iya. kan? Langsung nanti kita juga bisa memberikan kan dari teman-teman asuransi kan sudah punya PIC untuk klaim. Ya. Jadi bisa langsung, tapi kita juga tetap mengakomodir kan Iya, juga Pak. sama nasabah. Betul. Ada yang menarik loh Mbak. Apa itu Pak? Ada yang menarik dari perusahaan pembiayaan. Apabila marketingnya itu adalah kultus person, itu yang saya salut. Dalam arti apa Pak? Kultus person ini begini, marketing itu yang dicari, misal maaf ya, ada seorang di perusahaan pembiayaan tertentu, dia itu nasabahnya pokoknya nyari dia si A ini. Misalnya Mbak Muti deh, Mbak Muti marketingnya PPI deh, marketing perusahaan pembiayaan. Yang dicari pokoknya dia mau masuk asuransi, dia lewat Mbak Mutia, dia mau cari mobil lewat Mbak Mutia, dia mau klaim Mbak Mutia. Klaim juga. Nah, ada. Jadi Oke. dan itu terjadi Oh, dan banyak sekali. itu saya senang juga selaku perusahaan asuransi kami senang datang bersama marketingnya. Oke. Marketing dia di perusahaan pembiayaan datang ngadep ke ya. perusahaan asuransi mau klaim. Nah itu saya luar biasa. Berarti marketingnya ini adalah kultus person. Luar biasa, orang itu melihat orangnya. Iya. Nah saya juga didik ke teman-teman asuransi marketing itu harus seperti itu. Jadi yang dicari Personnya. Ketika personnya bagus, perusahaannya bonafit, wah luar biasa itu. Iya. Udah jadi luar biasa itu Pak, yakin saya. Iya, karena kata Pak Iwan tadi kalau kita berproses secara pribadi kita sudah saling kenal, dan sudah punya kontak, sudah pernah berhubungan, kan akan lebih gampang, Lebih Iya. cepat. komunikasi. Iya, tentu Jadi, akan, katanya, nasabah pun kalau langsung datang ke teman-teman asuransi, ternyata belum kenal, pasti mereka akan punya pikiran susah nggak ya hari ini? Iya, pasti. Makanya Iya. saya pun juga punya biaya asuransi nanti yang akan membantu menghubungkan. Jadi kita mengakomodir lah kalau Iya. nasabah memang sudah leluasa bisa langsung, monggo nasabah juga minta bantu ke kita juga udah siapkan PIC-nya untuk berkoordinasi dengan Iya, jadi membentuk kepercayaan antar nasabah dengan ini ya staf tadi ya Pak ya, biar terjalin komunikasinya, terus lebih mudah gitu kan untuk mengklaim kendaraannya. Oke, nih Pak mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Wahyudi. Untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 ini ada nggak sih Pak perbedaan persyaratan dalam untuk mengajukan klaimnya Pak? Kalau roda 2 kita kan hanya pakai asuransi TLO Ya, hanya betul. pakai total loss only. Total loss only, oke. Jadi coveran asuransinya hanya Hilang. Kehilangan atau kalaupun kerusakan Lebih dari yang 75%. 75%. Oke. Nah, di situ pun juga kadang-kadang kalau saya ke tim saya sih lebih banyak penekanan kalau TLO lebih ke kehilangan deh. Iya. Karena kita juga menemukan kerusakan di atas 75% itu sangat kecil sekali. Jarang ya Pak, jarang terjadi. Kalau ditabrak kereta Mbak, Gitu kan. Nah, itu rusak memang benar pasti, ya. pasti rusak Ya. itu Pak. Kemudian kalau untuk di roda 4 kita memang ada opsi yang seperti tadi. Untuk mobil-mobil niaga, mobil yang digunakan untuk usaha, kita memang lebih banyak menggunakan asuransinya TLO. Artinya case-nya sama dengan kejadian di roda 2 ya. Nah untuk mobil-mobil passenger, mobil pribadi, penumpang, kita memang ada 3 opsi lah, 3 pilihan. Bahkan ada plus juga sebenarnya. Iya. Jadi pertama mungkin pilihannya full Komprehensif. gitu. Yang kedua kita juga bisa kombinasi. Nah, terus begitu kita juga ada pilihan-pilihan, misalnya ada tambahan
personal accident gitu ya. Ya, PA untuk penumpang. PA untuk asuransi Pengemudi. jiwa. Itu kita juga ada optional, Oke. optional basis. Jadi tidak hanya Kendaraannya saja yang gitu. tapi si pemohon atau Ya, pengendara pengemudinya ya. di situ ada opsi. Opsi. Nanti kejadiannya apa karena kecelakaan atau yang misalnya bisa full juga ya Pak karena cacat tetap atau Ya, menggunakan betul, betul. apapun Ya. sebabnya, ada pilihan lah. Oke. Dan cacat itu dikasih pilihan. Nah kalau untuk proses perbedaannya sih kalau di roda 4 sih kita butuh itu ya Pak, butuh laporan pengajuan, Ya. di serse ya. Tentu hilang ya Kalau kehilangannya. untuk kehilangan ya. Blokir Porda. Kalau untuk di motor sih kita hanya cukup dengan STPL laporan. Laporan kehilangan. Ya sisanya mungkin hanya dokumen-dokumen normal sih Pak. Dia ngisi form, Ngisi form kronologis, KTP, kronologis kejadian. SIM, kronologis kan di form ada ya, gitu kan. Kemudian KTP, terus SIM gitu kan. Ya sisanya kan harus memang buat laporan. Laporan, Tadi, dari laporan klaim fiktif. Itu sih kalau di motor sih ya jauh lebih ringan. Ringan gitu. Karena kan dari teman-teman asuransi juga biasanya ada pola melakukan investigasi ya Pak. Betul. Oke. Untuk memastikan kalau klaim itu juga benar. Benar adanya gitu yang sesuai dengan yang terjadi. Iya. Oke, jadi memang terdapat perbedaan ya Pak ya, antara cara mengklaim kendaraan bermotor roda 2 dan juga roda 4. Kalau misalkan roda 2 mungkin hanya satu ya Pak pilihannya ya, opsinya gitu kan. Total loss. Total loss tadi, hanya total loss. Sedangkan kalau untuk kendaraan roda 4 itu terdapat beberapa opsi, bahkan untuk si pengendara ini sendiri itu ada klaimnya, bisa diklaim gitu. Nah, memang jadi Tribuners di rumah yang masih bingung, semoga bisa ini lebih lebih paham lagi nih tentang asuransi. Mungkin yang belum mendaftarkan kendaraan roda 4 langsung aja didaftarkan asuransi ya Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir kepada Pak Iwan, bagaimana sih Pak peran dari AAUI untuk meyakinkan masyarakat kalau klaim asuransi itu tidaklah ribet sesuai dengan tema kita kali ini nih Pak? Gimana Pak caranya? Oke. AAUI itu sendiri kan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, merupakan wadah perkumpulan dari perusahaan-perusahaan asuransi umum yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya. Betul sekali. Nah, jadi kami di sini selalu mengupdate informasi satu sama lain perusahaan, baik hal-hal negatif maupun apalagi yang positif. Negatif dalam arti apabila ada beberapa customer kita yang dalam tanda kutip masuk blacklist kita karena terjadi hal-hal yang fraud, klaim-klaim yang notabene tanda kutip nakal, tanda kutip mereka fiktif dan lain sebagainya. Nah, itu kita sharing. Jadi untuk meyakinkan customer tertanggung Tribuners semua, kami asosiasi itu senantiasa berbagi informasi dan juga memberikan edukasi, termasuk hari ini. Saya bersyukur sekali Tribuners diundang oleh Tribun dan juga difasilitator oleh AAUI dan juga dinaungi oleh OJK. Hari ini kita memberikan sedikit literasi maupun edukasi kepada masyarakat. Bahwasannya ketika klaim itu lengkap dari awal, benar dari awal, dan efektif komunikasi dari awal, saya yakin tidak ada yang ribet klaim, apapun klaim itu. Nah, satu lagi kata saya tadi di awal pun saya sampaikan, ketika kita berasuransi, tolong kenali perusahaannya, kenali produknya, kenali PIC-nya. Dari ini semua, maka kita akan tidak ada kata ribet klaim asuransi. Mungkin itu Mbak. Jadi kata Pak Iwan, kalau misalkan cara meyakinkan yang pertama itu tadi kita harus bisa mengisi data yang benar, ya, dari awal komunikasi yang benar, data yang lengkap dari awal, insya Allah nih dimudahkan dan gak ribet. Yang katanya tadi ngurus asuransi, klaim asuransi itu ribet, ternyata memang tidak ribet. Yang penting kita tuh memang sudah mengetahui nih bagaimana persyaratan untuk klaim asuransi, seperti apa prosesnya dan berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan klaim asuransi. Wah, luar biasa sekali. Nih mungkin di penghujung acara ini Mutiara ingin mendengarkan statement nih dari Pak Wahyudi dan juga Pak Iwan, mungkin untuk meyakinkan masyarakat Tribuners di rumah kalau memang asuransi itu penting Pak. Mungkin dari Pak Wahyudi dulu. Oke, kalau saya kan mungkin secara detail kan Pak Iwan juga sudah sampaikan apa sih keuntungan kalau kita asuransi. Kalau kita mungkin dari sisi perusahaan pembiayaan, jadi asuransi itu jujur sangat membantu. Kondisi mungkin di kondisi lapangan kita yang pernah tahu kondisi itu benar-benar bisa cover kita. Cuma mungkin sedikit edukasi juga nih bagi masalah proses ya, karena biar nggak ribet tadi. Artinya kan Pak Iwan tadi juga sampaikan klausul itu memang harus dibaca. Iya betul sekali. Polis
mau polis itu asuransi atau perjanjian Iya. perusahaan pembiayaan, Iya. dalam kondisi rata-rata juga kita hanya Tanda tangan. yang tanda tangan Iya. tidak dibaca dengan detail. Iya. Terus yang kedua mungkin kan ada beberapa kewajiban yang memang harus dipenuhi. Dipenuhi. juga. Betul, Jadi ya. kalau berkendara di jalan raya kan memang wajib memiliki surat izin. Izin mengemudi. Iya sih, Ya. tentunya. Itu hal-hal yang kadang-kadang membuat proses itu seolah-olah ribet. Ya. Padahal sebenarnya nasabah juga yang memang tidak Memenuhi persyaratan. tidak memenuhi aturan. Aturannya Ya. gitu. Jadi menurut saya ya asuransi itu cukup sangat membantu baik secara individu Individu. kepada nasabah juga buat kami di perusahaan pembiayaan. Karena pada saat terjadi apa-apa dengan dana yang kita biayain kan akan berimbas terhadap kelancaran pembayaran nasabah. Jadi- Jadi ya sangat penting lah yang dalam hal bisnis yang kita jalankan. Betul. Sebenarnya saling bisa memberikan keuntungan ya Pak antara nasabah dan juga perusahaan pembiayanya itu sendiri. Nah, mungkin statement dari Pak Iwan Setiawan nih Pak, bagaimana Pak statement akhirnya Oke, Pak? di ending acara ini saya bersyukur bahwa kita bisa saling mengingatkan ya. Apapun tidak dapat kita lakukan untuk mengubah masa lalu, namun apapun yang kita lakukan hari ini insya Allah dapat mengubah masa depan. Jadi manfaat yang bagi teman-teman Tribuners, sahabat asuransi yang belum berasuransi, mari kita berasuransi. Kenapa? Karena asuransi itu membeli uang kecil membeli uang besar. Oke. Dalam arti apa? Kalau kita misalnya rumah ya, rumah 1M itu bayar premi setahun loh, itu cuma 328.000 1M. 1 tahun. Nah, 1 tahun. Luar biasa. Kendaraan bermotor tadi misalnya 10 juta harga motornya cuma membayar 211.000. Oke. Nah, jadi mobil misalnya rate-nya 3,2%. Misalnya mobilnya 122 juta, paling 3 jutaan. Nah, seandainya terjadi apa-apa, uang kita segitu bisa membeli yang lebih besar. Lebih besar, betul Hilang sekali. pun kita ganti, kerugian parsial pun kita ganti. Rumah tadi, seandainya amit-amit ya, doa asuransi itu doa terbaik loh Mbak Mutia. Iya. Nggak ada doa yang lebih baik perusahaan kecuali asuransi. Kenapa? Mantap. Kenapa itu Pak? Iya, kenapa? Kalau dia Mbak Mutia membeli asuransi, produk asuransi, doa kita apa? Mbak, semoga rumahnya aman selama setahun ke depan. Iya, betul. Mbak, mobilnya semoga nggak ada apa-apa Nggak dan ada semoga apa-apa. ganti mobil yang lebih bagus. Nggak ada doa kami yang jelek. Jadi doa kami usahanya sukses, kendaraannya tetap selamat, rumahnya juga. Nah, berikutnya adalah harapan saya kita semua bisa menyadari bahwa resiko itu terjadi kapan saja. Iya, betul Resiko itu mengalami kita di mana saja, sehingga mari kita alihkan risiko kita ke perusahaan asuransi. Nah, sehingga kita rasa nyaman dalam hidup kita, lebih tenang, lebih Iya. aman. Nah, jadi mari kita tingkatkan kesadaran kita berasuransi dari hal yang kecil, rumah kita sendiri, kendaraan kita sendiri kita asuransikan. Karena apapun itu bisa terjadi, dimanapun juga bisa terjadi risiko. Karena yang kita kelola perusahaan asuransi adalah risiko. Resiko itu. Resiko, ketidakpastian. Iya. Nah, jadi dengan berasuransi, semoga ketidakpastian itu beralih kepada perusahaan asuransi. Iya. Mungkin itu saja dari saya, Mbak. Mari kita lakukan benar dari awal, lengkap dari awal, dan komunikasi yang baik efektif dari awal. Oke. Sehingga klaim nggak ada ribet. Nah, Oke, luar biasa sekali ya. Jadi intinya asuransi ini ngebuat kita jadi sedia payung sebelum hujan ya Pak. Setuju, ya. Karena kan kita nggak ada yang tahu nih apa yang terjadi ke depannya. Jadi Betul. dengan asuransi itu kita bisa memperkecil resiko yang akan kita tanggung. Betul. Nah, tadi kan seperti yang Mutiara sudah janjikan kalau di penghujung acara ini akan ada kuis dan akan memberikan giveaway kepada 3 pemenang. Caranya gampang nih. Yang pertama, Tribuners di rumah jangan lupa untuk memfollow Instagram dari AAUI Lampung, yaitu AAUI_Lampung. Syaratnya pertama follow Instagramnya, lalu jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim kendaraan roda 4. Nah, mungkin Tribuners yang sudah menonton langsung aja nih follow Instagram dari AAUI Lampung, lalu DM jawaban kalian ke Instagram AAUI Lampung. Nanti jawaban terbaik itu akan mendapatkan giveaway yang luar biasa tentunya dan sangat bermanfaat untuk Tribuners di rumah. Nah, mungkin tadi itu saja obrolan kita bersama dengan Pak Wahyudi dan juga Pak Iwan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Sama-sama. banyak juga
atas pengetahuan yang diberikan kepada Tribuners di rumah. Semoga Tribuners yang menyaksikan acara podcast kali ini bersama dengan Pak Iwan dan juga Pak Wahyudi bisa menambah literasinya terkait dengan asuransi dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu klaim asuransi nggak ribet. Wah, tadi kan udah dijelaskan nih kalau memang asuransi itu nggak ribet asal kita itu lengkap dari awal, benar dari awal dan komunikasi efektif ya Pak ya dari awal. Nah, itu tadi 3 persyaratan yang sangat penting supaya kita ini tidak mengatakan kalau klaim asuransi itu ribet. Nah, Mutiara mengingatkan lagi nih, pertanyaannya adalah apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim kendaraan roda 4? Jawabannya langsung aja DM ke Instagram @aaui_Lampung, karena Tribuners di rumah dengan jawaban terbaik akan mendapatkan giveaway yang luar biasa untuk 3 orang pemenang ya. Pokoknya jangan lupa karena ini giveaway-nya memang lumayan Pak. Ya, betul. Nah, jadi Tribuners di rumah selain mendapatkan ilmu tadi sudah dari podcast ini, Tribuners juga akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan juga Pak Wahyudi dan Pak Iwan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Tribuners di rumah. Saya Mutiara mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.